Oke, kali ini kita akan belajar tentang gaya gesek. Apa sih gaya gesek? Gaya gesek itu adalah gaya yang bekerja pada dua benda yang saling bersentuhan. Yang saling bersentuhan. Nah, ada dua macam gaya gesek nih. Yang pertama adalah gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Jadi kalau kita gambarkan nih, ada dua benda nih yang sedang dua benda yang bersentuhan. Set. Oke, ini bendanya. Nah, gitu ya. Jadi misalnya benda yang pertama itu adalah lantainya. Dan benda yang kedua adalah si bentar ya. Nah, misalnya benda yang pertama ini adalah lantainya. Dan benda yang keduanya itu adalah si baloknya gitu. Jadi antara lantai dengan balok dia punya gaya gesek arahnya ke berbalikan dengan arah geraknya. Gimana sih? Nah, oke ya. Ini dia tuh berbalikan dengan arah geraknya. Kalau kita gambarkan itu begini. Set. Nah, misalnya dia bergerak ke arah sana ataupun tidak bergerak ya. Jadi arah gaya gesek itu selalu berlawanan sama arah geraknya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya bendanya bergerak, maka gaya gesek yang ada di situ adalah gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis. Itu saat dia bergerak. Kinetik ya, kinetik atau kinetis boleh ya. Kinetis aja deh. Nah, gitu. Ini saat bendanya bergerak. Rumusnya gimana? Rumusnya FK itu sama dengan mu K kali sama N. N itu adalah gaya normalnya ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya bendanya bergerak, maka disebutnya gaya gesek yang bekerja di situ itu adalah gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis. Ini adalah gaya gesek statis. Dia ini bekerja pada saat bendanya diam. Gitu. Rumusnya gimana? Rumusnya sama juga ya, Fs. Fs itu sama aja sama mu S dikali N. Nah, gitu. Jadi, sama-sama ya, mu S itu adalah mu S itu adalah koefisien jadi mu S itu adalah koefisien gesek statis dan mu K itu adalah koefisien gesek kinetis. Nah, dengan yang namanya koefisien gesek statis itu biasanya lebih besar. Mu S itu lebih besar daripada mu K. Jadi saat kita mendorong benda, ya, oke kita gambarkan dulu dalam bentuk grafik deh kalau gitu. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Oke, ini adalah koefisien geseknya, dan ini gaya geseknya. Jadi saat bendanya diam, oke, kayak gini ya bentuknya. Jadi ketika bendanya sedang diam,
Ini kita sebut koefisien gesek statisnya di sini set. Itu ya. Ulangi deh. Nah, oke. Jadi, saat bendanya sedang diam, maka gaya gesek yang bekerja itu adalah Fs. Ya, Fs. Dan besarnya Fs itu sesuai, nilainya akan sesuai dengan gaya gesek, dengan gaya yang bekerja pada benda itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya ngedorongnya misalnya sekian Newton, 10 Newton gitu, tapi gaya gesek statisnya belum nyampe maksimum, maka gaya gesek statis itu akan sama dengan gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, di sini yang disebut di sini adalah gaya gesek statis maksimum ya. Oke, sedangkan saat dia bergerak dengan kalau misalnya kita bayangin kita ngedorong benda nih dari dia diam terus sampai dia bergerak gitu, itu akan membutuhkan tenaga yang lebih besar. Tapi saat dia sudah bergerak, kita dorong sedikit aja, asal lebih besar daripada gaya gesek kinetisnya, maka dia akan tetap bergerak. Begitu ya, seperti ini gambarannya gitu. Nanti kita akan coba dalam bentuk soal-soal ya. Uh, nah, contoh soalnya kayak gini nih. Oke, ada sebuah balok 10 kg terletak di atas lantai licin. Gitu. Terus ditarik dengan gaya 20 Newton. Dia ditarik dengan gaya 20 Newton. Dia beratnya 10 kg. Gitu. Bila mu K-nya sama dengan 0,2 dan mu S-nya 0,5, maka gaya gesek yang terjadi antara benda dan bidang bernilai berapa? Gitu ya. Oke, kita udah punya F nih. F-nya 20 Newton. Ini artinya adalah gaya yang melawan si gaya geseknya itu ya. Kita harus tentukan dulu apakah bendanya diam atau bendanya bergerak. Dengan cara apa? Dengan cara kita cari tahu dulu gaya gesek statis maksimumnya. Pakai apa? Pakai mu S dikali N. Oke, N-nya dapat dari mana nih? Kita lihat nih. Ini gaya normal ya. Ini yang akan kita cari. Terus yang melawan gaya normal di sini adalah gaya berat. Dan tidak ada gaya lain di situ ya. Tidak ada gaya lain yang ke arah vertikal di situ. Jadi udah otomatis gaya normalnya akan sama dengan gaya berat, yaitu M kali G. Berapa tuh M-nya? M-nya 10 ya. Gravitasinya juga 10. Jadi 100 Newton. Gaya normalnya dapat ya 100 Newton ya. Oke, sekarang kita cari Fs max-nya dulu. Fs max-nya adalah mu S-nya 0,5 dikali gaya normalnya 100. Berapa tuh? 50 Newton. Oke, tinggal dilihat nih sekarang. Gaya gesek statis maksimumnya 50 Newton, ya. Gaya yang bekerjanya 20 Newton. Artinya Fs max itu lebih besar daripada F. Gitu. Kalau Fs max-nya itu lebih besar daripada F, maka bendanya otomatis diam. Nah, gitu ya. Kalau bendanya diam, maka Fs-nya kalau bendanya diam, maka sigma F itu harus sama dengan 0. Tuh. Jadi, kalau gaya geseknya sebelah sini nih, nah gini ya, ini F, gaya geseknya. Karena bendanya diam, jadi otomatis F dikurang F yang diam, kalau diam berarti statis ya, sama dengan 0, gitu ya. Jadi F-nya akan sama dengan Fs, sehingga kita akan dapat Fs-nya berapa? Sama dengan 20 Newton, karena sesuai dengan si F-nya gaya tariknya tadi, gitu ya. Fs-nya 20 Newton. Jawabannya D. Gitu. Sekarang gimana kalau misalnya gaya tariknya
Misalnya 60 Newton. Misal F-nya 60 Newton. Kalau F-nya 60 Newton, terus kita bandingkan Fs max-nya itu dengan F, ternyata F-nya lebih besar daripada Fs max. Jadi bendanya ini keadaannya gimana? Kalau gaya gesek statis maksimumnya ini lebih kecil daripada gaya yang dikasih, gaya yang melawannya, otomatis dia itu akan bergerak. Kalau bergerak, maka gaya gesek yang kita cari harus dicari dengan Fk. Fk itu adalah mu k dikali N, gitu ya. Mu k-nya dikali N. Mu k-nya berapa? Mu k-nya 0,2. Gaya normalnya berapa? Gaya normalnya adalah 100, gitu ya. Jadi, ternyata gaya gesek yang bekerja pada benda berapa? 0,2 kali 2 kali 100 jadinya 20 Newton. Gitu. Ini contoh kasus aja ya. Dan belum tentu juga sama nih, belum tentu juga sama antara gaya gesek statis dengan gaya gesek kinetis, ini perumpamaan aja. Nanti kita akan coba di contoh-contoh soal berikutnya. Kita khusus bahas pembahasan soal di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dapat notifikasi, untuk dapat info bahwa kita sudah upload video selanjutnya. Jangan lupa belajar tiap hari. Selamat belajar.